Pemirsa, wisatawan asal Prancis tewas terseret ombak di pantai Klinking Beach, Nusa Penida. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menaiki anak tangga di tebing yang tinggi. Proses evakuasi korban terseret ombak di pantai Klinking Beach, Nusa Penida, Kelungkung, Bali berlangsung dramatis. Petugas dari Basarnas, polisi, TNI, dan warga harus menaiki jalan setapak mendaki Bukit Terjal dengan ketinggian 150 meter lebih. Petugas bergantian menggotong korban yang merupakan WNA asal Prancis bernama Elena Andreva, 32 tahun. Sebelumnya Elena berenang bersama 3 temannya berlibur di hamparan pasir putih Klinking Beach. Namun mendadak ombak besar menggulung hingga keempatnya terseret. 3 orang berhasil menyelamatkan diri dibantu pengunjung, sementara korban tergulung ombak. Petugas yang menerima laporan melakukan pencarian 4 jam hingga korban ditemukan telah tewas. Dengan medan yang cukup terjal, curam, korban dapat kita evakuasi dari bawah sampai ke atas dan sekarang masih ada di klinik Nusa Medika. Objek wisata Klinking Beach terkenal hingga ke mancanegara. Wisatawan pun rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun ke bawah menikmati pasir putih pantai Klinking. Dari Nusa Penida, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas terlilit kabel listrik di dalam kolam sebuah kios buah di Jalan Ilir Barat 1 Palembang. Ya, korban meninggal dunia saat mencoba menyetrum ikan di belakang kios. Seorang pria ditemukan tewas terlilit kabel listrik di dalam kolam belakang sebuah kios buah di Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Rabu sore. Korban diketahui bernama Tony Francisco, seorang pedagang buah. Peristiwa bermula saat saksi yang baru pulang sekolah hendak menjemur pakaian di balkon lantai 2 menemukan korban tergeletak di dalam kolam belakang kios buah. Bersama temannya, keduanya langsung memanggil warga untuk meminta pertolongan. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah korban dari dalam air dengan tubuh terlilit kabel. Diduga korban meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik saat hendak menangkap ikan di sebuah kolam. Petugas juga menemukan bambu yang ujungnya dililit kabel diduga untuk menyetrum ikan. Beliau mau nyetrum ikan di belakang, kebetulan ada kolam. Di situ beliau menggunakan kabel untuk api dari PLN. Beliau tersetrum bukan oleh saksi atas nama sekolah. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang, lalu diserahkan kepada keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Jambi tewas di tangan kakak dan adik iparnya. Korban tewas akibat tikaman senjata tajam usai pertengkaran hebat. Bawa ke rumah sakit, ya Allah, tolong, ya Allah. Henry, pria asal Kabupaten Muaro Jambi, tewas setelah ditikam kakak dan adik iparnya. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut keterangan saksi, kedua pelaku sempat mengejar dan menabrak motor korban hingga terjatuh. Setelah itu, kedua pelaku menikam korban hingga kritis dan meninggal dunia. Waktu itu kan tadi ada dengar teriakan, terus aku kan lari ke sono mau menolong. Ternyata di situ sudah berantem. Berantem itu saya mau menolong. Saya ternyata itu mau kena apa? Sabitan senjata, tapi ternyata kayu. Untuk perkelahian tersebut pelaku berjumlah 2 orang, korban 1 orang. Korban mengalami luka tusukan sebanyak 9 luka. Salah satu pelaku ditangkap, namun pelaku lainnya melarikan diri. Polisi menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan.
keributan antara penagih utang dengan warga Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berakhir tragis. Salah seorang warga tewas akibat mencoba melerai pertikaian antara kedua pihak. Dia tak, saya jadi bukti ya. Ame di dia tak, ya laporkan. Ribut antara kelompok pemuda dengan warga pecah di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan satu warga meninggal usai berupaya melerai pertikaian antara dua kelompok. Keributan bermula dari penagih utang Bang Emok menagih di salah satu rumah. Namun saat bertemu warga lain terjadi perdebatan hingga berujung adu fisik. Salah seorang warga yang melerai meninggal, diduga setelah ditendang oleh salah satu penagih utang. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit jantung. Korban sampai saat ini masih kami data karena jumlahnya sampai saat ini sudah ada 5 korban dan 5 orang yang sudah diamankan. Masing-masing peran dan kaitan dengan masalah apa berbuat apanya masih kami dalami. Saksi-saksi masih dilakukan pemeriksaan dan tentunya nanti ke depan akan kami sampaikan lebih lanjut. Polisi menangkap 5 penagih utang yang diduga sebagai pelaku keributan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Komplotan penyekap dan penyiksa pembelian mobil sistem COD di Tangerang Selatan, Banten tak berdaya setelah ditangkap polisi. Ya, pelaku menganiaya 3 orang dan peristiwa itu viral di media sosial. Banyak dilihatin, taruh sini semua, pusat semua gitu. Pusat. 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan ditangkap personil Polda Metro Jaya setelah beraksi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modus pelaku berpura-pura membeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Saat bertemu pada hari yang telah ditentukan, pelaku justru menyekap dan menganiaya korban. Usai viral, polisi dari Polda Metro Jaya langsung mendatangi TKP dan menangkap 3 terduga pelaku. Menurut penanggung jawab lingkungan setempat, dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi juga menemukan senjata api rakitan beserta amunisi serta pakaian dinas kepolisian. Dalam waktu singkat, kita bersyukur semua bahwa pelaku sudah diamankan oleh Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya. Ya, kemarin. Peristiwa ini kini diselidiki polisi dan pihak berwajib mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama ketika transaksi jual-beli secara daring. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Helmi Sajangbati, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasukan Hamas menyerahkan jenazah 4 sandera ke Israel melalui Komite Internasional Palang Merah. Ya, sementara itu rumah sakit di Gaza telah menerima 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Hamas memulangkan jenazah sandera Israel secara bertahap usai fase pertama kesepakatan perdamaian antara Hamas dan Israel disetujui. Usai memulangkan 4 jenazah pada Selasa lalu, Hamas kembali menyerahkan 4 lagi jenazah ke Komite Internasional Palang Merah ICRC yang kemudian diserahkan ke pihak Israel. Setibanya di Israel, ke-4 jenazah dibawa ke lembaga forensik di Tel Aviv untuk dilakukan identifikasi sebelum jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara itu di sisi lain, Rumah Sakit di Gaza telah menerima sebanyak 45 jenazah warga Palestina yang dipulangkan oleh Israel. Nampak sejumlah kendaraan ICRC yang membawa jenazah-jenazah warga Palestina tiba di Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis. Kedatangan jenazah pun langsung disambut oleh sejumlah orang yang tengah mencari jenazah anggota keluarganya. Sebuah komite khusus akan memeriksa dan mengidentifikasi ke-45 jenazah tersebut. Beberapa di antaranya dapat dikenali dengan jelas, sementara yang lainnya memerlukan penyelidikan lebih lanjut.